Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Coba saya minta tolong untuk diaktifkan semua kameranya. Alhamdulillah baik, Bu. Oh, ketinggalan nih. Sudah ya, sudah diaktifkan semuanya kameranya. Terima kasih ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya Muhammad Rifki? Ya, baik teman-teman, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dah. Ya, baik, akan saya absen terlebih dahulu ya. Aryani, hadir? Aryani? Hadir. Fitri Aulia? Hadir, Bu. Muhammad Rifki? Hadir. Nurul Hafifah? Hadir, Bu. Ade Siti? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya hadir semuanya hari ini. Minggu lalu kita telah membahas tentang toharoh. Masih pada ingat nggak apa itu toharoh? Coba Nurul Hafifah. Bersuci, Bu. Siapa tadi? Aul ya? Iya benar, toharoh itu adalah bersuci. Bersuci dari hadas maupun najis untuk mengerjakan suatu ibadah. Nah lalu bagaimana sih? Lalu dengan cara apa sih kita bersucinya? Ada yang tahu nggak dengan cara apa? Air, Bu. Air. Iya, dengan cara menggunakan air. Contohnya seperti berwudu atau mandi wajib ya. Nah, tapi bagaimana nih kalau kita nih di daerah kita sedang dalam keadaan kekeringan, nyari air di mana-mana tidak ada. Sedangkan berwudu itu kan harus menggunakan air. Apakah kalau seperti itu kita langsung sholat saja gitu, tidak perlu harus bersuci lagi? Bagaimana kalau seperti itu? Kita langsung sholat saja tanpa harus bersuci lagi? Bersuci lah, Bu. Pakai tayamum, Bu. Iya, benar. Terima kasih, Rifok. Nah, ya, materi kita hari ini yaitu tentang tayamum. Sebelum saya menjelaskan materi tentang tayamum, di sini saya akan kasih pertanyaan dulu ya kepada kalian. Di sini ada yang udah tahu nggak apa itu tayamum? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Aryani, Bu. Ya, Riani, coba. Tayamum itu pengganti air dengan menggunakan debu. Nah, ya, Riani bagus. Nah, ya, tayamum itu adalah pengganti air ya, yang seharusnya bersucinya menggunakan air, tetapi karena di suatu hal yang nggak bisa, jadi menggunakan debu. Nah, tayamum ini kan bisa dikatakan sebagai pengganti wudhu. Apakah rukun tayamum sama rukun wudhu itu sama? Ada yang bisa jawab? Sama nggak rukun tayamum dan rukun wudhu itu? Beda, Bu. Ini beda, Bu. Rukun wudhu itu ada berapa? Enam ya, Bu? Iya, rukun wudhu itu ada 6. Sedangkan tayamum ada yang tahu? Ada 3, Bu. Ada 3, ya. Baik, nanti akan kita bahas ya tentang tayamum. Nah, di sini, baik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Nah, yang boleh dijadikan alat tayamum yaitu adalah tanah suci atau debu yang suci. Maksudnya itu adalah debu atau tanah yang terhindar dari najis ataupun debu yang berada di tempat yang baik. Jadi kalau misalnya tanah atau debu tersebut sudah tercampur dengan najis, maka itu tuh alat itu tuh nggak bisa digunakan untuk bertayamum. Di sini dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau bertingkah pasir halus,
pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat tayamum. Lalu selanjutnya ada syarat syah tayamum. Coba Ade Siti, boleh disebutkan apa saja syarat syah tayamum? Syarat sah tayamum yang pertama itu telah masuk waktu sholat. Yang kedua, menggunakan debu yang bersih. Yang ketiga, memenuhi alas atau sebab melakukan tayamum. Yang keempat, Sudah. Yang keempat apa? yang keempat itu Arya, itu tolong sebelumnya ya. Syarat syah. Oh iya, maaf. yang keempat sudah berupaya atau berusaha mencari air, namun tidak ketemu. Yang kelima itu menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Sudah, Bu. Nah, iya benar syarat syah tayamum. Nah, di sini yang pertama telah memasuki waktu sholat. Yang kedua menggunakan debu yang suci seperti yang tadi saya sudah jelaskan, debu yang terhindar dari najis maupun debu yang berada di tempat yang baik. Lalu yang kedua memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum, seperti halnya seperti orang yang sedang sakit atau tidak adanya air. Lalu yang keempat sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ditemukan. Nah, ini yang paling penting ya, kalau misalnya dalam keadaan kekeringan, kita ini sudah berupaya mencari air. Kalau misalnya airnya benar-benar sudah tidak ada, baru boleh dilakukan bertayamum. Dan yang terakhir itu adalah menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Nah, sebelum tayamum kita juga harus melihat tubuh kita terlebih dahulu nih, terdapat najis atau tidak. Kalau ada, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya itu ada sebab atau alasan melakukan tayamum. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Misalnya kayak kita nih sedang pergi berlibur dan naik pesawat. Nah, di pesawat itu kita itu tidak memungkinkan untuk menggunakan air untuk berwudu. Karena di pesawat itu airnya itu jumlahnya itu sangat sedikit. Jadi kita di situ diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, telah berusaha mencari air, tapi tidak ditemukan. Seperti tadi ya. Terus, yang ketiga itu sakit dan tidak boleh terkena air. Nah, contohnya itu adalah jika seorang yang sedang sakit dan menurut dokter itu tidak diperbolehkan terkena air. Karena jika terkena air bisa membuat penyakit tersebut makin parah. Nah, dalam kondisi ini, seorang tersebut diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu selanjutnya ada air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudorotan. Misalnya kayak di contohnya itu di negara yang beriklim dingin, yang suhunya itu sangat rendah, yang membuat seseorang itu tidak kuat terkena air, maka di sini diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu air tidak cukup. Nah, maksud dari air tidak cukup itu sebenarnya dalam kondisi seperti ini, air itu ada, namun jumlahnya itu sangat sedikit. Nah, mungkin saja air itu hanya untuk keperluan yang penting saja, seperti contohnya itu adalah untuk kita minum. Nah, di sini kita diperbolehkan untuk bertayamum. Lalu, air berada di tempat yang jauh, yang dapat membuat kita telat sholat. Dan yang terakhir, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Selanjutnya, rukun tayamum. Nah, rukun tayamum ini ada 3. Yang pertama, niat. Di sini ada yang bisa membacakan niat tayamum? Siapa yang mau baca? Saya deh, Bu, Aryani. Ya, Riani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Iya. Terima kasih, Aryani. Lalu yang kedua itu ada menyapu muka dengan debu atau tanah, dan yang ketiga menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Selanjutnya, tata cara bertayamum. Bagaimana tata cara bertayamum? Dimohon. Maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Kedengeran nggak? Sudah kedengeran belum? Lumayan.
Ya. Di sini saya akan mempraktikkan tata cara bertayamum. Di sini nggak terlalu jelas, karena kalau misalnya jauh, suaranya nggak kedengeran. Nah, yang pertama Mungkin itu basmalah. Lalu yang kedua itu adalah pegangkan jemari dua-duanya. Setelah itu kita tempelkan jari kita ke debu. Ini misalnya contohnya aja debu ya. Setelah ditempelkan, lalu kita tiup kedua telapak tangan kita untuk membersihkan debu yang kasar ya, agar bersih itu. Lalu setelah itu kita bisa membaca niat tayamum, yaitu tayamma listibahati sholati lillahi ta'ala. Langsung mengusap muka kita. Setelah itu kita praktekkan ulang kembali, regangkan tangan, tempelkan tangan kita ke debu, lalu tiup debu yang kasar, lalu setelah itu kita usapkan kedua tangan sampai ke situ ya, diawali tangannya kanan. Ini sama seperti halnya dengan wudhu. Ini boleh dilakukan dengan hanya sekali saja. Nah, sudah seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? saya Bu nanya Bu. Iya, silakan. Bu saya nanya. Iya, silakan. Itu pas niat tayamum itu saat kita melakukan gerakan atau niat dulu baru gerakan mengambil debunya Bu? Nah Bu gimana, maaf suaranya kurang jelas. Membaca terus kalian membasuh kita muka kita itu sambil membaca niat tayamumnya gitu. Kedengeran kan ya? Ya Bu paham. Makasih Bu. Ya, nanti saya harus pertanyaannya. Selanjutnya siapa? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Aryani. Kalau misalkan kita tuh masih ada air di rumah nih. Terus kita mau tayamum itu boleh nggak, Bu? Ya, boleh ya, karena cara tayamum itu adalah jika kita tidak terdapat adanya air gitu. Kalau misalnya masih air ya nggak boleh kita untuk bertayamum. Kecuali yang tadi tuh kalau misalnya nih kayak kita tuh masih ada air tapi jumlahnya itu sangat sedikit. Mungkin hanya untuk keperluan yang sangat penting aja kayak misalnya untuk minum gitu. Itu diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau misalnya masih banyak adanya air itu nggak boleh ya melakukan tayamum, harus dengan cara berwudu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu, atas jawabannya. Ada yang bertanya? Kalau tidak, saya minta tolong satu orang untuk mempraktekkan tata cara bertayamum. Siapa yang mau tunjuk? Coba. Ada Siti. Ada Siti. Ada tidak ada Siti? Iya, kenapa Bu? Boleh praktekkan tata cara bertayamum? Ya. Jadi sebelum bertayamum itu tata caranya yang pertama itu membaca basmalah. Yang kedua itu
Tenggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan hingga dititik melekat. Nah, yang ketiga itu angkat kedua telapak tangan, lalu tiup tangan untuk menipis debu yang menempel. Tetapi tiup ke arah dengan sumber debu tadi. Nah, yang keempat itu niat bertayamum. Yaitu niatnya nawaitu tamuma li istibah hati ala halati faqadallahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat Allah Ta'ala. Nah, yang kelima itu mengusap telapak tangan. Mengusap telapak tangan ke muka secara merata. Yang keenam, bersihkan debu yang tersisa dari telapak tangan. Nah, yang ketujuh, ambil debu lagi dengan menekankan jari jemari, tempelkan ke arah debu tekanan hingga debu melekat. Nah, yang kedelapan, angkat kedua telapak tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel. Yang terakhir itu mengusap debu tangan kanan lalu tangan kiri. Dari tangan kanan lalu ke tangan kiri. Kayak gitu, Bu. Benar nggak? Terima kasih ya, Dek. Baik ya. Sampai di sini sudah paham kan materi tentang tayamum? Iya, sudah Bu, sudah paham. Oke, kalau sudah paham, saya akan kembali bertanya ya seperti tadi. Coba dong jelaskan kembali pengertian tayamum. Fitri Aulia. Fitri Aulia boleh. Ya, Bu. Bu, mohon maaf, Bu. Suaranya kecil banget, Bu. Nggak kedengeran di saya, Bu. Jelaskan kembali apa itu pengertian tayamum. Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Pengertian tayamum ya, Bu. Ya, pengertian tayamum itu pengganti wudhu atau mandi ya, Bu. Nah, itu wajib yang tadi. Nah, seharusnya itu menggunakan air bersih diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan tayamum itu cuman tanah suci atau debu yang suci. Nah, dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau berbingka, pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Ya, satu lagi ya. Coba sebutkan rukun tayamum. Muhammad Rifki. Ya, Bu, saya. Rukun tayamum, Bu. Iya. Rukun tayamum Iya. itu yang pertama niat tayamum. Niatnya itu nawaitu tayamumal istibahatis sholati fardul lillahi ta'ala. Yang kedua, menyapu muka dengan atau tanah. Dan yang ketiga, menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Ya, bagus. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, sudah paham semua. Untuk menutup materi kita di sini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja pelajaran yang kalian dapati? Coba siapa? Coba Riani boleh disimpulkan. Iya, Bu. Jadi kesimpulannya itu tayamum adalah pengganti wudhu dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan tayamum itu tanah suci atau debu yang suci. Terus syarat tayamum ada 5, telat masuk ke sholat, menggunakan debu yang suci, memenuhi alasan atau melakukan tayamum, tidak berupaya atau berusaha mencari air namun tidak menghilangkan najis yang
melekat pada tubuh. Lalu ada sebab atau alasan melakukan tayamum. Ada 7, diantaranya salah satunya adalah dalam perjalanan jauh. Lalu ada rukun tayamumnya juga. Yang pertama itu niat tayamum, nawaitu malis hati sholati, fardhu lillahi ta'ala. Kemudian menyapu muka dengan debu atau tanah, dan yang terakhir menyapu kedua tangan dengan debu atau hingga ke siku, Bu. Ya, terima kasih hari ini, bagus ya. Baik, berarti alhamdulillah semuanya udah paham tentang materi hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini akan saya kasih tugas, yaitu kalian membuat video tata cara bertayamum. Nanti kalian upload di Google Classroom ya, paling lambat hari Rabu besok, sebelum berbuka. Iya, baik, Bu. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang puasa. Tolong kalian dan baca bukunya tentang bab puasa. Sampai sini, apakah masih ada yang bertanya? Sudah, Bu. Ya, sudah paham pembelajaran hari ini. Bisa doa. Bahwa ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa kafaratul majelis. Muhammad Rifki. Ya, baik. Teman-teman, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semua. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama.